nggak ada yang ngomongnya dia talak. Apakah itu termasuk maksudnya itu yang masuk talak? Cuman maksudnya talak contoh kasus talak mana gitu. Terus apa ya bentar. Kalaupun barang karena kan si orang ini nggak tahu nih bahwa itu tuh termasuk talak. Kalaupun mereka bareng, apakah itu dosa? Karena sebelumnya si orang ini nggak tahu bahwa itu tuh emang udah talak karena 2 kali diusir, maksudnya 2 kali diusir. Jadi pulang kamu ke rumah orang tuamu gitu kan, itu 2 kali. Nah 1 tahun itu tidak dinafkahi karena ibaratnya kayak dibilang pisah enggak, tapi digantung. Iya digantung begitu 1 tahun. Tidak dijemput tapi balik pulang sendiri dan tadi itu yang terakhir sih apakah ditolak? Bukan yang terakhir bilang sama orang tuanya, kan kata orang tuanya gini, kan si cowoknya bilang gini, itu anak kamu yang nggak benar. Ya udah kalau nggak benar anaknya selesaikan gitu, ceraikan gitu. Terus kata si suaminya gini, oh ya udah nanti aku beresin anakmu gitu, tapi nggak ada sampai sekarang ya. Ya, ini pengalaman maaf kebetulan saya dalam pernikahan. Kalau dalam pernikahan, kalau ada ucapan rata-rata di bawah antara laki-laki mengatakan saya pulangkan engkau, itu sudah terbesit 1 kemarahan, 2 keinginan, ya karena ya sudah marah dan keinginan aku pulangkan. Mungkin dia belum tahu ilmu, tapi kalau dia tahu, kalau orang tahu ilmu dia nggak akan mengatakan seperti itu. Saya cenderung untuk mengatakan sudah talak. Kenapa dia bisa talak 2 kali? Selama talak itu ada masa idah. Selama masa idah belum kelar, mereka nyampur lagi, udah beres tuh talak tuh, selesai ya. Nah, dia lupa tuh, kemudian ucap lagi talak lagi, seperti itu kan. Selama dia masih sebelum masa idah habis, dia nyampur lagi, beres tuh, ya. Terus pada saat pertanyaan tadi, dia mengucapkan lagi, aku pulang kan ke makmu gitu ya. Pulang aja ke rumah gitu. Pulang aja ke sana ya. Untuk orang yang mengerti ilmu dia nggak akan mengatakan seperti itu. Itu sudah talak sebenarnya, karena sudah ada di hatinya untuk satu tidak ada pertanggungjawaban pada istrinya. Itu ya. Itu dalam rumah tangga tuh. Kalau laki-laki sudah ingin melepaskan tanggung jawab pada istrinya sudah talak. Seperti itu. Terus masalah dia tidak ngasih nafkah, apakah itu masuk talak? Selama suami tidak menafkahi bertahun-tahun, tapi istrinya ikhlas dan suaminya tidak terbesit ingin untuk menalak, tidak pernah jatuh talak. Kecuali kalau istrinya mau mengajukan dalam hulu ada dia nggak kuat perempuannya, dia mengajukan cerai pun aku sama suami saya. Tapi selama suami tidak mengucapkan, tidak ada keinginan untuk menceraikan, tapi dia zolim, tidak menafkahi, dan itu masalah dia sama Allah. Tapi mereka tidak bercerai, dan tidak ada hal seperti itu. Masalah nafkah nggak nafkah, banyak orang misalnya kondisi suaminya tuh sakit ya, nggak bisa nafkahi gitu. Apakah itu cerai? Tidak, gitu. Karena hak mutlak cerai adalah dari suami. Kalau biasa seperti itu, ngerti nggak? Ya. Jadi kalau dapat suami nggak nafkahi, ya kalau kamu apa silakan kamu ajukan dulu ya. Tapi kalau nanti dulu pembahasan dua. Tapi kalau seandainya kamu ikhlas, insya Allah akan lebih menilai kamu sebagai amal ibadah kalian sebagai istri gitu. Nah kalau si istrinya sudah tahu dan sudah belajar gitu kan, nah si istri mempertanyakan kepada si suaminya, mempertanyakan yang kayak gimana nih, maksudnya aku belajar gini dan bahwa ternyata itu jatuh talak. Kalau emang nanya nih ke si suaminya, mau dibenerin lagi nggak, mau diperbaikin lagi nggak, tapi nggak ada respon baik gitu dari suaminya, yang kayak malah dibilang kamu mau jadi janda, ngebet banget lu jadi janda gitu, dibilangnya begitu. Terus kan masih digantung nih, ibaratnya si istrinya apa boleh, maksudnya si istri yang ituin talaknya, yang ituin surat perceraiannya gitu. Oke, pengadilan. Karena pengadilan yang akan memutuskan di mereka cerai atau enggak. Jadi cerai itu dari tulisan suami, ya. Talaknya itu apa? Lapas talaknya. Atau kalau suami tidak menceraikan, adalah hakim yang memutuskan dia cerai. Dua-dua itu yang bisa memutuskan satu pernikahan. Oke. Terkait keputusan negara sebagai ke pengadilan agama itu, kalau misalnya ada modelan suami yang egois gitu ya, dia nggak mau menceraikan tapi dia tidak memberi nafkah, dia masih merasa kalau si istrinya, sedangkan si istri merasa dia udah bukan istrinya gitu loh. Cuma kalau untuk mengurus ke pengadilan agama nggak ada biaya istilahnya gitu. Itu jadi gimana?
apalagi harus ada surat janda gitu kan. Kalau saya sih, kalau saya sebagai istri bersabar lebih baik terhadap ujian Allah ya. Cakep. Masya Allah. Kalau gini, ada alasan kita mengajukan cerai, alasan yang syariah, salah satunya sudah menafkahi seperti itu ya. Ajukan ke pengadilan yang berhak perwakilan untuk memisahkan itu adalah hakim. Itu ada di itunya ya. Siapa yang boleh memisahkan, suami dan hakim yang menjelaskan seperti itu. Jadi banyak kasus tidak mau lah dia cerai, tapi dia tidak bertanggung jawab. Jadi harus ke pengadilan. Kalau tidak urusan antar keluarga nggak bisa dibahas, kalau tidak bisa dibahas itu pengadilan. Karena memang dia nggak mengingatkan mentalak. Tapi kalau sudah jatuh dia mentalak itu, ya saya udah mentalak kamu misalnya, udah saya sama kamu udah selesai, saya sadar ngomong begitu, gitu ya. Maka itu jatuh talak satu. Ketika jatuh talak satu, maka masa iddah yang diberlakukan adalah 3 bulan, baik masa suci ataupun masa haid. Salah kata kuru ini ya, nanti tolong ditambahkan di makalahnya dalil-dalilnya, ayat Qur'annya dimasukin, maksudnya tulisan ayatnya. Atau orang tuanya gitu, dia menalak tapi sebenarnya dia nggak mau menalak, gitu gimana Ustazah? Ya memang ini peran orang tua. Disinilah peran ketika seorang anak harus punya punya jati diri. Sebab apa ada peran orang tua di situ? Kalau peran orang tua di situ karena memang tanda petik mantunya yang perempuan ini nggak baik-baik saja, maka bercerai menjadi jalan solusi yang baik. Karena ridho dari orang tua itu menjadi jalan yang paling baik. Tapi kalau seandainya nggak ada masalah apa-apa, cuma si ibunya aja ngerasa ya Allah kalau udah sama dia saya jatahnya dikit gitu misalnya gitu ya, ini faktor mertua yang perlu diperbaiki. Jadi si suami perlu memperbaiki hubungan antara orang tua dan istri, tapi jangan dibenturkan. Gitu. Masalahnya ketika dari awal hubungan tidak baik-baik saja, biasanya akan berimbas kepada keluarga. Baik. Kalau yang kelas itu saja yang suaminya mengerti nanti biayanya saya ganti, berarti gimana? Kalau biayanya saya ganti, tetap harus klarifikasi. Berarti kan dia menyetujui dong? Iya dia menyetujui, tapi kan kami dipaksa sama suami istrinya kan. Oh ya, saya minta dicerai, biaya kamu ya, gitu ya. Itu kan berarti dipaksa, gitu kan. Sampai akhirnya suaminya ngomong, ya nanti saya yang bayar, gitu ya. Karena memang kan kalau mengurus ke pengadilan itu biayanya nggak sedikit. Maka ketika dia ngomong begitu, ya si istri juga perlu menjaga emosinya, benar nggak sih dia siap ditalak sama suaminya gitu loh. Ya berarti kan dia siap ditalak sama suaminya kan? Kan ini sebenarnya khulu. Khulu ini di antara para ulama termasuk Imam Syafi'i masuk kategori talak bain, talak 3. Kalau istri yang minta khulu. Oh, nggak ada 1, 2? Nggak ada. Oh, selesai langsung sudah? Iya. Tapi secara jumhur ulama, Kalau nggak ada jumhur. Kalau para ulama menyebutkannya ya karena yang makanya tadi disebut ada talak sugro, ya, ada sugro bain, gitu ya. Iya. Nah bain ini yang posisinya ada di antara ulama, dia tapi nggak masuk jumhur, ya nggak masuk jumhur. Artinya disebut satu demi satu karena di dalam satu demi satu itu ada perbedaan pendapat lagi. Gitu. Nah makanya kalau kita talaknya perempuan dalam hal ini khulu, karena talak itu hak prerogatifnya suaminya, perlu berhati-hati gitu. Cuma di masyarakat kita ngomongnya mazhab Syafi'i, tapi realisasi ini jarang banget mengikuti pengadilan talak 1 masuknya. Nah iya, kenapa? Karena menghadirkan yang mudorotnya lebih ringan. Di mana-mana urusan perceraian itu pasti diambil yang mudorotnya lebih ringan, gitu. Makanya kalau memang bisa islah dulu deh, gitu. Di pengadilan itu biasanya ada apa ya istilahnya itu lembaga hisbah, lembaga yang
nantinya nanyain dulu, emang udah dipikirin banget gitu, emang ini, emang itu, gitu. Hisbah, namanya hisbah, ya. Cuman apa ya sebutan lajnah atau unit atau apa gitu, namanya hisbah. Jadi ketika seorang laki-laki mengatakan, iya nanti saya yang bayarin, udah berarti kan emang ini niat dari si istri, belum tentu niat dari suami gitu. Kan dia bisa aja dia musanya kalau dia nggak mau cerai. Nah berarti kan bisa jadi perlu ditanya, apakah karena keterpaksaan dan emosi tadi berarti? Ini kan bahasa kita, dia laki-laki yang baik atau yang nggak baik kan gitu. Apakah ketika dia diam aja berarti dia laki-laki yang baik, ketika dia nyaut dia laki-laki yang nggak baik? Padahal istrinya nyosor terus. Emel gitu. Malu-malu gitu kan. Ya kayak begitu karena memang dasarnya perempuan demikian. Tapi laki-laki itu juga punya emosi yang lebih tinggi sebetulnya ketika dia berhadapan dengan kasus-kasus yang menghilangkan, boleh dikatakan kelaki-lakian dia gitu. Kan dipaksa itu menghilangkan tanda petik kelaki-lakian dia gitu. Udah cepetan gitu. Ya udah Ya udah, saking keselnya gitu. udah gitu. Artinya tetap harus bahasa klarifikasi. Ya misalnya 1 atau 2 hari kemudian, Neng, Ma, Bu, gitu. Jadi nih mau dibayarin, cuma ngomong gitu doang aja, gitu. Kan bahasanya bukan jadi nih ditalak, gitu kan enggak. Tapi karena dia minta bayarin, komunikasinya demikian lagi. Ini jadi masalah pembayaran. Bang, maaf ya bang, kayaknya salah ya. Selesai ceritanya, gitu kan? Nah disinilah ada bahasa bahwa ketika terjadinya talak, ya, maka saat masa talak itu diucapkan, kalimat talak itu diucapkan, maka jatuh satu talak. Masa iddahnya tadi berapa? 3 bulan. Ini bahasa maksimal. Berarti kayak tadi 2-3 hari udah menempel lagi gitu ya. Membajak. Nah, berarti apa? Berarti hubungan badan suami istri itu merupakan faktor utama rujuk. Asyik. Tidak dalam konteks kalau gitu kita rujuk ya Neng gitu ya. Hubungan badan suami istri itu sudah menunjukkan rujuk. Kalau belum sampai pada peringkat belum pada peringkat hubungan badan suami istri, misalnya si istri dalam kondisi haid beberapa hari setelah ditalak gitu ya, maka si suami melakukan pendekatan, melakukan cumbuan, itu sudah merupakan bagian gitu. Untuk laki-laki